Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat mempelajari ilmu agama, ilmu yang mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah, serta dengan sebabnya Allah mempermudah jalan kita menuju ke surga. Kemudian adapun yang akan kita sampaikan di pagi menjelang siang ini, yaitu kita akan melanjutkan tafsir surat Quraisy. Suku Quraisy adalah salah satu suku Arab yang paling mulia. Bahkan suku ini adalah suku yang dipilih oleh Allah sebagai salah satu suku yang melahirkan seorang nabi terakhir, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus lagi, suku Quraisy dari golongan Bani Hashim. Dari sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Kalau ditarik ke akar sejarah, suku Quraisy ini adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Arabnya Arab Musta'rib, Arab Musta'ribah, Arab campuran antara Nabi Ismail dan seorang wanita dari orang Yaman. Dan Nabi Ismail sendiri bukanlah Arab murni. Nabi Ismail itu keturunan dari Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu lahir di Irak. Kemudian nikah dengan Sarah, yang dia wanita Mesir. Maka dari keturunan mereka lah lahir Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan wanita dari Yaman. Dari situ lahirlah keturunan mereka yang pada akhirnya suku yang paling mulia adalah suku Quraisy. Dan lebih mulia lagi dari suku Quraisy itu Bani Hashim. Karena dari Bani Hashim itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir.
Tapi kita akan bacakan suratnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka melakukan rihlah, bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Surat ini ditulis terpisah dari surat sebelumnya dalam naskah asli Mushaf Utsmani. Mereka yaitu tim Mushaf Imam menulis di antara keduanya garis Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ia bersambung dengan surat sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Surat Al-Fil. Ya, surat Al-Fil. Berarti surat Quraisy ini menceritakan lebih lanjut daripada cerita sebelumnya, yaitu cerita tentang kejadian pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Makanya di akhir ayat ini Allah menyebutkan wa amanahum min khauf. Karena ketika diserang oleh pasukan bergajah itu, takut gak penduduk Mekah waktu itu? Takut. Lalu Allah berikan keamanan dengan cara dihabisi pasukan bergajah itu. Masih ada yang ingat gak nama gajahnya? Mahmud. Antum ingat aja, kalau sekarang ya kalau sekarang ada Yamaha semakin di depan gitu kan. Nah dulu ada Ya Mahmud gitu kan. Ya Mahmud. Ya nama gajahnya Mahmud. Jadi pasukan bergajah itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirim burung-burung yang melemparkan batu atau tanah liat yang panas, sehingga pasukan itu bolong seperti daun-daun yang dimakan ulat. Penjelasan tersebut sebagaimana ia sampaikan secara gamblang oleh Muhammad bin Ishaq serta Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Karena menurut dua ulama ini maknanya adalah kami menghalangi pasukan gajah memasuki kota Mekah. Dan kami binasakan pasukan gajah karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yakni karena kebiasaan dan berkumpulnya mereka di negeri Mekah dalam keadaan aman sentosa. Jadi dulu kalau orang keluar dari tanah haram itu pasti terjadi banyak huru-hara, peperangan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan. Tapi begitu mereka masuk ke tanah haram di Mekah itu aman kembali. Nah, ketika datang pasukan bergajah itu terjadilah ketakutan, ya, keguncangan hati, karena pasukan gajah ini ingin menyerang apa?
Ka'bah, dan Ka'bah itu di dalam tanah haram, tanah yang biasa mereka merasa aman di dalamnya. Lalu Allah berikan keamanan itu dengan cara apa? Dibinasakan pasukan tadi. Nah, Allah ingin memberikan nikmat tersebut kepada mereka. Maka dalam surat ini Allah ingatkan agar orang-orang Quraisy itu sadar, agar mereka memeluk agama Islam. Itu maksudnya. Ada juga yang menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan hal tersebut tidak lain kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin ke kota Yaman serta musim panas ke kota Syam untuk berdagang dan keperluan lainnya. Dan itu juga kebiasaan mereka. Ya. Kemudian setelah itu aktivitas berdagang, ya berdagangnya mereka itu kembali ke negeri sendiri dengan aman dalam perjalanan mereka disebabkan keagungan diri mereka menurut pandangan orang-orang. Jadi kalau orang-orang di luar Mekah mengetahui ini orang-orang ini penduduk yang berdekatan dengan Baitullah, maka dalam perjalanan mereka aman. Dalam perjalanan mereka dimuliakan. Sebab mereka itu termasuk penduduk tanah suci Allah, kota Mekah. Jadi kota Mekah ini sejak dahulu kota ini berada dalam keyakinan manusia dimuliakan dan diagungkan. Oleh karena itu penduduk-penduduknya juga dimuliakan meskipun mereka berbuat kemusyrikan. Lalu bayangkan kalau mereka tidak berbuat syirik. Ya. Makanya daerah tersebut, kota Mekah ini menjadi tujuan perjalanan ibadah bagi seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu agama lain yang paling semangat berdakwah, yaitu agama Nasrani, ingin membuat Ka'bah tandingan. Ka'bah itu meskipun tidak dipakaikan kiswah yang bagus, maka orang tetap akan menjadikannya sebagai tujuan perjalanan. Terutama orang-orang yang telah beriman. Sedangkan Kanisa itu gerejanya Abraha, seindah apapun gereja itu tetap akan menjadi bahan bulian dan hinaan ketika dibuat untuk apa? Menandingi Ka'bah. Coba aja lihat sekarang Ka'bah buatan orang Syiah. Ya kan? Menjadi hinaan dan menjadi sesuatu kehinaan buat negara itu. Karena mereka membuat sebuah Ka'bah tandingan buat Ka'bah yang ada sekarang. Bahkan orang Syiah sendiri tidak menyukai Ka'bah yang mereka buat itu. Karena tidak semulia daripada Baitullahil Haram. Buktinya masih banyak orang Syiah yang pergi sembunyi-sembunyi untuk pergi umroh. Yang mereka masih merindukan Baitullahil Haram dan juga masih merindukan Masjidin Nabawi. Coba kita kalau pergi umroh, lihat saja di belakang Baqi itu, di tembok-tembok itu, ada orang-orang Syiah itu. Yang begini-beginikan tembok itu orang Syiah itu. Ya, yang mengusap-ngusap tembok. Tembok Baqi ya. Kalau mereka mengusap tembok kuburan Nabi juga tidak mungkin karena diusir oleh askar. Tapi di tembok yang di belakang bagian utaranya Baqi itu mereka usap-usap tuh batunya, pagar-pagarnya itu. Saya sudah pernah lihat di situ. Nah, itu orang-orang Syiah itu. Itu menunjukkan bahwa mereka itu datang dari Iran roh. Sebagiannya walaupun lewat negara lain. Itu orang-orang Syiah. Kalau mereka cinta dengan Ka'bah, yang ngapain ke Ka'bah kita? Ka'bah kaum muslimin. Ya. Itu menunjukkan mereka sendiri tidak setuju dengan keadaan itu sebagian. Dan daerah tersebut betul-betul dimulai oleh Allah. Oleh karena itu Allah mengingatkan kaum Quraisy itu agar mereka beriman kepada Allah. Dalam kondisi mereka musyrik saja tetap dimuliakan karena ada Ka'bah
Lalu bagaimana kalau mereka beriman? Bohong di dunia ini orang yang beriman tidak merindukan Ka'bah. Berdusta dia. Ya. Orang-orang yang mengetahui mereka itu pasti akan menghormati mereka. Menghormati kaum Quraisy. Bahkan orang yang turut serta berjalan dengan mereka pun akan merasa aman. Demikianlah keadaan mereka dalam perjalanan mereka ini. Baik pada waktu musim dingin maupun pada musim panas. Pada musim dingin mereka kemana? Yaman. Musim panas ke Syam. Kira-kira Syam itu dekat gak? Jauh Syam itu. 1.500 kilo lah kurang lebih. Karena dari Mekah ke Madinah 450 kilo atau 500 kilo. Dari Madinah ke Tabuk yang mengarah ke Syam itu 800 kilo. Karena kan diperkirakan perjalanan perang Nabi waktu itu dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah itu 10 hari perjalanan. Waktu Rasulullah pergi melakukan perjanjian Hudaibiyah itu. Dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah, kan dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah ke Tabuk berapa? 800 kilo karena perjalanannya 1 bulan. 1 bulan perjalanan. Ya itu perkiraan dulu. Sampai sekarang pun benar perkiraan itu 800 kiloan lah. Nah belum lagi dari Tabuk ke Syam. Maka perkiraannya 1.500-an kilo. Nah perjalanan yang begitu panjang ini, dan dulu tidak ada kereta cepat seperti sekarang, tidak ada. Jangankan kereta cepat, motor bebek aja belum ada. Orang dulu pakai apa? Onta, paling banternya kuda paling cepat. Tapi perjalanan itu aman. Ya, aman. Belum tentu perjalanan kita dari sini sampai ke Depok jam 2 malam kita merasa aman. Belum tentu. Sampai ke Depok itu loh, ada gangster, anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan, ya kan, bikin onar. Belum lagi yang ya kami yang mungkin masih dianggap masih muda kayak gini, tidak aman dari wanita-wanita yang memanggil, nggak aman. Para penipu-penipu. Tetapi zaman itu Allah betul-betul berikan keamanan. Padahal zaman itu sudah ada quta'ut tariq. Apa quta'ut tariq? Perampok. Julukannya quta'ut tariq, pemutus jalan. Quta'ut tariq, pemutus jalan perampok itu. Pokoknya orang lagi jalan, diputus perjalanannya oleh mereka. Dengan cara diambil hartanya atau dibunuh orangnya. Tapi untuk Quraisy Allah berikan keamanan. Dan tidak dibuat lapar. Jangankan suku Quraisynya, ada orang selain suku Quraisy ikut perjalanan itu juga aman. Di musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Bahkan kebiasaan itu kalau saya sampai hari ini masih. Kan hari ini, sekarang ini masih musim panas kan. Maka kalau orang umroh di musim panas begini agak sepi di Ka'bah itu karena penduduk aslinya udah pada pergi berlibur. Keluar. Maka kemarin itu agak sepi. Agak sepi. Adapun ihwal keadaan pemukiman mereka di negeri tersebut, Allah Jalla wa Ala menekankan di dalam ayat, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Sedang manusia sekitarnya rampok merampok. Nah ini nih keterangannya nih. Tanah sucinya aman. Sekitarnya saling merampok, saling membunuh, mengambil hak orang.
Tapi tanah haram itu aman. Dan negeri yang tidak pernah dijajah pada zaman itu. Coba antum perhatikan sejarah. Pernah nggak dijajah negeri itu? Mungkin sampai hari ini belum pernah dijajah itu Saudi Arabia. Kecuali waktu Turki Utsmani. Yang sampai sekarang ukiran-ukiran di Masjid Nabawi masih ada. Masjid Nabawi yang dihanukan. Tapi di Ka'bah tidak begitu banyak terdapat peninggalan-peninggalan Turki Utsmani. Tapi di Masjid Nabawi banyak. Kalau antum masuk Masjid Nabawi, terutama di bagian Raudhah, itu banyak sekali tuh tulisan-tulisan yang kaligrafi itu. Itu peninggalan Turki Utsmani. Ya. Tapi di Ka'bah ada nggak? Nggak ada kaligrafi itu. Karena tidak pernah dijajah tempat itu. Dan Allah sengaja menjadikan bumi tersebut kelihatan tandus. Tandus. Nggak ada di sana kita lihat pohon singkong, nggak ada. Ya. Kalau ada orang buka warung Padang sana ya, di mana beli singkongnya ya? Dengan pertanyaan kita, nggak ada. Apa yang mau direbut di sana? Cengkeh nggak ada, jahe juga nggak ada. Begitu tandusnya. Tapi negeri tersebut tidak pernah kelaparan. Makmur. Maka di sini disebutkan oleh Allah sejarahnya. Dulu sekitar Mekah itu orang saling merampok. Merampok di antara mereka. Maka kenikmatan ini Allah ingatkan kembali dalam surat yang pendek ini. Li'ila fi Quraisy. Oleh karena itulah dia berfirman, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka, ya, bahwa yang demikian itu tidak lain sebagai pengganti pertama, sekaligus sebagai penafsir baginya, penafsir bagi kalimat li'ila fi Quraisy ini. Kebiasaan mereka di musim dingin dan musim panas yang mengadakan perjalanan. Maka dari itu dia berfirman, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, yang benar bahwa huruf lam yang dimaksud adalah di awal, li itu. Huruf lam itu namanya. Li adalah lam ta'jub yang bermakna atau menunjukkan arti keheranan. Sehingga seakan-akan mereka dibuat heran oleh kebiasaan kaum Quraisy dan juga nikmat Allah yang Dia berikan kepada mereka dalam hal yang dimaksudkan. Jadi keadaan orang-orang Quraisy itu betul-betul menakjubkan. Di sekitarnya banyak terjadi perampokan, tapi mereka aman sentosa dan tidak lapar. Mengherankan gak itu? Mengherankan, menakjubkan. Pokoknya keluar sedikit dari tanah suci itu, udah tidak aman lagi itu. Arti keadaan orang-orang di luar itu. Tapi kalau yang mengadakan perjalanan keluar dari situ, orang Quraisy asli, tidak diganggu. Tidak apa? Diganggu. Karena orang-orang di luar itu memuliakan mereka, itu maksudnya. Oh, sangat menakjubkan sekali. Kan mengherankan tuh. Itu. Maka lam diartikan dengan lam ta'ajub. Lam ta'ajub. Ya, mengherankan. Lebih lanjut, Ibnu Jarir berkata, mengungkapkan, sungguh yang demikian itu karena adanya ijma' kaum muslimin yang menyatakan bahwa keduanya merupakan surah yang terpisah serta masing-masing berdiri sendiri. Ini menurut Ibnu Jarir ya. Menurut Ibnu Jarir surat Al-Fil dengan surat Quraisy terpisah. Walaupun sebagian ulama mengatakan bersambung. Selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing mereka untuk mensyukuri nikmat yang agung ini.
Pertanyaan anak, nikmat apa yang agung ini? Untuk dunia ya. Nikmat keamanan dan nikmat tidak lapar. Serta nikmat bisa berdagang. Maka di sini nikmat terbesar yang didapatkan oleh Quraisy apa di sini? Aman dan tidak lapar. Kita baru aja penguasa berbicara pertalit saja, kita udah mulai mau apa nih? Mau demo. Demo aman nggak demo? Nggak aman. 98 aman nggak? Coba orang-orang yang hidup pada tahun 98 itu yang ikut berdemo, terutama di kota besar ini, mana nikmat? Pada saat harga BBM 2.500 pada saat itu atau 1.500, nggak aman. Tapi sekarang harga BBM 12.500. Mana yang lebih antum pilih? Hidup sekarang apa zaman tahun 98? Sekarang. Karena apa? Kita aman. Ini harus kita syukuri. Jangan gara-gara satu sisi kekurangan, lalu kita sendiri yang membuat tidak aman. Maka di sini Allah mengingatkan tentang nikmat yang besar ini. Nikmat aman. Nikmat jauh dari kelaparan. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Di sini disebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini. Ini menunjukkan bahwa orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang bertauhid kepadanya. Ingat, ini bimbingan dari Allah bagaimana cara bersyukur yang benar. Itu dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi perbuatan syirik. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Al-Walid ibn al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Utbah bin Abi Mu'id. Orang-orang besar Quraisy ini tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Padahal Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Ya. Jadi ini bimbingan dari Allah untuk kita semua. Bagaimana cara bersyukur? Dengan cara falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Maksud yang sesungguhnya dari ayat ini adalah hendaklah atau amat ditekankan bagi mereka supaya mau mentauhidkan dirinya, mentauhidkan Allah. Dengan beribadah sebagaimana halnya dia telah menjadikan bagi diri mereka tanah suci yang aman sekaligus rumah yang suci. Maksudnya tanah haram Mekah dan Ka'bah merupakan Baitullah, rumah Allah yang dimuliakan. Ya. Jadi rumah Allah itu dimuliakan dengan beribadah. Malah mereka mengelilinginya, mengisinya dengan apa? Berhala. Dan ini adalah merupakan sesuatu kedurhakaan yang mereka lakukan kepada Allah. Yang demikian itu sebagaimana atau sesuai yang Allah firmankan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb negeri ini, yaitu Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa tanah suci itu tidak bisa mensucikan siapapun. Tidak bisa. Yang bisa mensucikan seseorang di sana adalah amal ibadah dia kepada Allah. Abu Lahab ada di situ enggak? Abu Jahal ada. Para antek-anteknya juga ada.
Tapi apa mereka suci? Enggak. Dari situlah para ulama mengatakan inna hadhil arda la tuqaddisu ahadan wa inna ma yuqaddisuhu amaluhu. Sesungguhnya tanah suci ini yaitu tanah haram tidak bisa mensucikan siapapun. Tapi yang mensucikannya adalah amal dia di tanah tersebut. Sampai hari ini masih ada enggak orang yang berbuat mencuri di sana? Masih ada. Bahkan masih ada wanita-wanita yang tidak berjilbab yang sudah baligh. Saya melihat masih ada itu. Dan merupakan sebuah keanehan dalam perasaan kita ada orang walaupun dia mungkin masih SMP kelas 1 gitu ya. Yang pakai jilbab setengah begini. Ya. Aneh kalau masuk ke Masjidil Haram itu. Aneh. Terasa aneh luar biasa. Ya, itu menunjukkan sampai hari ini masih ada orang-orang yang tidak bisa menjadi suci hanya karena ada di tanah suci. Dia akan menjadi suci kalau mengikuti ayat ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Dan Ka'bah itu adalah merupakan tempat yang paling mulia. Sebelumnya kita pernah menyebutkan tafsir suratul Baqarah yang berbunyi wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas. Dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait mathabatan linnas. Apa mathabah? Mathabah itu tempat yang mula-mula dirindukan untuk dikunjungi. Lalu setelah yang merindukan itu sampai ke sana, dia udah selesaikan hajatnya, entah itu umroh, entah itu haji, balik lagi ke negerinya. Maka kembali lagi dia merindukan ingin ke sana. Maka orang-orang yang pernah ke sana, pasti dia ingin kembali lagi. Andai kan boleh berhaji sekali setahun, mungkin orang-orang akan pergi sekali setahun bagi mereka yang punya uang. Dan keajaibannya adalah setiap orang yang pergi haji dengan jujur ke sana atau pergi umroh dengan jujur, tidak ada yang meminta-minta pulang dari sana. Tidak ada jadi pengemis. Keadaannya selalu dicukupkan oleh Allah, ya enggak? Coba antum perhatikan petani-petani dulu yang pernah pergi haji, bapak-bapak, kakek-kakek kita dulu yang nabung setiap hari, setiap musim panen dan menabung kemudian berangkat haji pakai kapal laut. Kita tidak pernah melihat mereka itu meminta-minta. Kenapa? Karena mereka benar dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mengunjunginya, entah itu dengan umroh maupun haji. Saking mulianya orang-orang yang beribadah itu. Karena mereka menunjukkan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu Allah mengingatkan tentang nikmat kepada mereka. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Yang dimaksud di sini bahwasanya Allah adalah pemilik rumah ini, Ka'bah yang disucikan orang-orang Quraisy. Dan tidak dapat dibantah bahwa dia pula lah yang telah memberi makan mereka dari rasa lapar yang pastinya mengganggu aktivitas keseharian mereka. Secara logika, orang-orang Quraisy itu pasti akan mengalami kelaparan. Karena di situ tidak bisa tumbuh gandum, tidak bisa tumbuh padi. Tidak pernah kita lihat di sana ada pohon anggur, tidak pernah. Tidak pernah kita lihat di sana ada pohon apel, tidak ada. Pernah lihat gak? Anehnya di zaman itu, makanan-makanan yang mereka bawa dari luar ke Mekah itu, tidak ada cerita itu makanan rusak atau basi. Kalau zaman sekarang kan ada freezer, ada ini ada itu, pengiriman barang dari luar. Misalnya buah dari Thailand, buah dari Syam, itu kan ada freezernya. Zaman itu ada enggak? Berapa hari perjalanan ke Madinah? 10 hari. Sampai enggak makanan-makanan atau buah itu ke Mekah?
sampai. Ya. Allah betul-betul memberikan kecukupan kepada mereka. Itu bukti bahwa makanan dan rezeki itu murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Logika kita rusak gak itu? Rusaklah. Wong kita beli kurma muda dari Mekah, bawa ke Indonesia, busuk sampai ke Indonesia. Anehnya zaman itu dari Syam, dibawa ke Mekah, tidak ada cerita mereka kelaparan karena busuk makanan di jalan. Di zaman itu ada buah-buahan gak yang dimakan di Mekah? Ada. Dari mana buah-buahan itu? Impor. Tidak tumbuh di Mekah kan? Itu. Maka kenikmatan itu Allah beritahu. Kenapa Allah beritahukan begini? Karena betul-betul nikmat makanan itu. Di mana di sekitar mereka tidak bisa tumbuh tumbuhan. Dan ini tidak bisa dibantahkan bahwa Allah lah yang telah memberi makanan kepada mereka dari rasa lapar. Yang pastinya rasa lapar itu akan mengganggu aktivitas keseharian mereka. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Maknanya dia menganugerahkan kepada mereka rasa aman dan juga keringanan, diberikan keringanan. Karena itu hendaknya mereka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah hanya kepadanya semata, yang tiada sekutu baginya, serta tidak beribadah kepada selain Allah, baik itu dalam bentuk patung, sekutu maupun berhala. Ya. Oleh karena itu barang siapa memenuhi perintah tersebut, niscaya Allah akan menggabungkan untuknya rasa aman di dunia dan rasa aman di akhirat. Mana dalilnya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan ayat itu pernah dibahas di kitab ini. Kitab tauhid. Tentang keutamaan tauhid. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, bagi mereka rasa aman di dunia dan di akhirat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, famata akhlasal abdu ibadatahu hasalat lahu al-amnu, hasalat lahu al-hidayatu wal-amnu tamani fi dunia wal akhirah. Ketika seorang hamba betul-betul mentuluskan keikhlasannya beribadah hanya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Dengan dasar dalil alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Demikian juga dijelaskan dalam kitab tauhid di bab tentang keutamaan tauhid dan apa saja yang dengannya Allah menghapus dosa seorang hamba. Dengan tauhid itu dibawakanlah ayat itu sebagai dalil akan keutamaan tauhid. Faedah dari surat ini, yang pertama tentang kemuliaan suku Quraisy. Selain mereka hidup di negeri yang disucikan, suku itu juga dimuliakan dengan kehadiran seorang nabi. Itu kemuliaan mereka. Yang kedua, banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Berupa nikmat berdagang, kemudian diberikan rasa aman,
serta dijauhkan dari kelaparan. Itu nikmat Allah, nikmat berdagang. Berdagang nikmat enggak ikhwan? Nikmat. Berdagang itu nikmat. Apalagi barangnya laku. Ya. Sekarang dagang online saja ndak aman, ya enggak? Maka kalau orang itu dagangnya aman, lancar seperti kaum Quraisy dulu, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Kemudian nikmat berikutnya, nikmat diberikan keamanan dan dijauhkan dari kelaparan. Kemudian yang keempat, faedah yang ketiga, cara bersyukur yang benar adalah mentauhidkan Allah. Cara bersyukur yang benar adalah dengan cara mentauhidkan Allah dalam beribadah. Nah, kita lanjut pada surat Al-Ma'un. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Surat Quraisy ini. Biar kita lanjut ke surat surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Allah berfirman dengan cara bertanya. Ini menunjukkan apa yang menjadi jawabannya nanti adalah perkara yang besar. Kalau dia berupa kebaikan, maka dia adalah perkara yang sangat wajib. Kalau berupa keburukan, maka perkaranya sangat diharamkan. Karena Allah memulai dengan apa? Pertanyaan. Dan memulai dengan pertanyaan ini diantara faedahnya adalah ilmu itu akan menancap kuat pada diri seseorang. Kan dia ditanya dulu, tahu gak kamu siapa yang mendustakan agama? Ketika tidak hadir jawaban dalam pikirannya, dia akan terus berpikir. Apa ya? Sehingga ketika diberikan jawaban, hati dia sudah siap untuk menerima ilmu itu. Ini menunjukkan bahwa di antara cara mengajarkan adalah dengan cara apa? Menanyakan dulu. Meskipun kita sendiri yang tahu jawabannya. Lihat pertanyaannya, apakah kamu tahu wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama, yaitu hari kebangkitan serta pemberian balasan dan pahala. Ad-din di sini diartikan dengan apa? Dengan hari kebangkitan. Kan din itu ada berapa makna? Din arti asalnya apa? Perhitungan. Makanya hutang itu disebut dain. Disebut apa?
dainun. Hutang itu bacaan dinnya dirubah menjadi dain. Hutang diperhitungkan enggak? Perhitungkan. Din artinya bisa diartikan hari pembalasan. Tapi di sini terjemahkan dengan apa? Agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Imam Ibnu Katsir menafsirkan dengan hari kebangkitan serta hari hisab. Sama dengan firman Allah dalam suratul Fatihah, Maliki yaumiddin. Apa arti din di situ? Hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari kebangkitan tersebut adalah itulah orang yang menghardik anak yatim. yakni orang yang berbuat sewenang-wenang atas anak yatim dan menzalimi haknya serta memberinya makan serta tidak memberikannya makan dan tidak juga berbuat baik kepadanya. Ya. Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah orang-orang yang membuka ya rumah-rumah yatim, lalu sumbangan-sumbangan itu lebih banyak dimakan oleh para pengelolanya. Mereka jual nama anak yatim dan mereka memperkaya diri dengan itu. Dan ini terjadi. Bahkan ada beberapa pondok pesantren yang mana rapot anak-anak yatim dari luar pondok itu mereka ambil, lalu mereka kirim kepada donatur supaya donatur itu membantu pesantrennya. Dan ana menyaksikan. Ya. Dan ini merupakan sebuah keburukan. Karena memang duit yang datang dari bantuan orang melalui jalur anak yatim itu tidak bisa diperkirakan. Karena orang semangat membantu anak yatim. Dan Rasulullah SAW berjanji siapa yang membantu anak yatim, mereka akan dibangkitkan bersama Nabi seperti ini. Saking dekatnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan saya pernah melihat orang yang betul-betul bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Anak terakhirnya pemakai narkoba, terus anak-anaknya menghabiskan uang orang tuanya, hutang di bank menumpuk, CV-nya udah mulai tidak laku, usahanya udah mulai bangkrut. Lalu waktu itu kita berdiskusi. Timbullah ide dari dia, karena dia dengar kemuliaan orang yang mengurus anak yatim. Bagaimana kalau saya urus anak yatim saja Ustaz? Bagus kata saya. Akhirnya dia cari anak yatim, dia urus. Tentu orang-orang di sebagian daerah seperti daerah saya itu tidak mau menyerahkan anaknya begitu saja walaupun tidak punya bapak. Orang ini tetap kekeh ingin merawat anak yatim. Dia dapat anak yatim yang gila. Bayangkan gila. Yang kalau kena matahari dan kena air langsung apa sih namanya itu? Ayan. Dia ambil dalam waktu umur 3 tahun dan anak ini tidak diperhatikan oleh ibunya karena mereka orang miskin. Ya, dibiarkan aja tuh di jalan-jalan sama ibunya. Lalu dia lagi lewat, temulah anak itu. Minta kepada ibunya senang, ada yang mau ngurus, dibawalah sama dia ke rumah. Dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, Allah berikan rezeki yang luar biasa. Anak-anaknya diterima sebagai PNS, 3 orang. 3 orang. Anak perempuannya dinikahi oleh oleh anggota polisi yang baik, yang taat beribadah. Kemudian anak-anaknya punya rumah semua, hutangnya terbayarkan oleh anak-anaknya. Kemudian dia dihajikan oleh anak-anaknya dengan haji plus 2 orang, suami istri. Ya, bayangkan tuh. Setelah itu dia pergi haji plus lagi. Bukan haji yang menunggu 50 tahun ya. Bukan. Dan anak jadi saksinya. Dan waktu dia pulang dari Mekah, dia banyak bercerita bagaimana mudahnya dia haji pada saat itu. Luar biasa. Dan itu bukti yang Allah ingin terangkan kepada kita, liyatma'inna qalbi.
agar hati kita ini lebih tenang dengan janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang-orang yang menghardik anak yatim, memakan hak mereka, apalagi tadi seperti menjual nama anak yatim dan mereka memperkaya diri, mereka itu pada hakikatnya tidak percaya dengan hari hisab, atau setidak-tidaknya mereka tidak takut dengan hari hisab. Hati-hati. Perkara anak yatim ini bukan perkara sepele, perkara besar, ikhwan. Tapi siapa anak yatim itu? Bagaimana definisinya? Anak yatim itu adalah mereka yang kehilangan ayah pada saat mereka belum berumur balik. Kalau sudah balik, tidak yatim lagi. Ya, tidak yatim lagi. Ya, nanti jangan-jangan orang-orang yang mati bapaknya setelah dia balik, anak ini anak yatim, padahal dia sudah jenggotan. Jadi anak yatim itu umurnya belum balik dan dia kehilangan ayah. Artinya meninggal bapaknya. Kalau sudah balik bukan yatim lagi. Bagaimana kalau dia tidak punya? Maka dia jatuh dalam deretan orang-orang fuqara dan masakin. Tak yatim lagi. Ya, masih kecil itu namanya yatim. Ya tergantung, ada perempuan yang balik 9 tahun sudah balik. Ya. Maka merawat anak yatim, sekarang kita tidak perlu bawa mereka ke rumah kita. Dikasih duit aja disekolahkan. Ya. Dan tidak akan pernah bangkrut orang-orang yang bantu anak yatim. Ingat, tidak akan pernah bangkrut. Tidak akan pernah dia disia-siakan oleh Allah. Buktikan perkataan anak ini, tuluskan niat kita, insya Allah Allah akan bantu kita. Semua kemudahan Allah akan berikan. Walaupun mungkin kita tidak sekaya orang-orang kaya, ya. Tetapi ketenangan akan Allah berikan. Maka yang disayangkan adalah para paman, para bibi yang melihat keponakannya yang ditinggalkan ayahnya, lalu mereka yang mengambil harta warisan anak kecil itu. Ya kan? Ini paman, ini ayah si yatim meninggal. Dalam kondisi anak ini masih kecil. Paman-pamannya mengambil tanah atau rumah bapak dia. Terus anak yatim ini apa dapatnya? Nggak dapat. Dan orang seperti biasanya tidak selamat. Tidak selamat. Karena mengambil hak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di antara sifat orang yang tidak percaya kepada hari kiamat itu, mereka tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang demikian itu sama seperti firman Allah, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak juga saling mengajak memberi makan orang-orang miskin. Di luar sana banyak orang miskin. Saya pernah diskusi dengan Ustaz Sofyan Baswedan. Kata beliau, sekiranya zakat ini dikelola dengan baik, maka kita tidak temukan banyak orang-orang miskin yang kelaparan. Ya. Tapi masalahnya adalah zakat ini kadang tidak tahu dikelola oleh siapa gitu kan. Belum lagi ada pengelola-pengelola yang tidak dari pemerintah, dikelola sendiri tanpa mempelajari fikih cara mengelolanya. Diambilnya zakat itu karena dianggap dia adalah amil zakat, padahal dia bukan utusan pemerintah. Banyak terjadi ketimpangan. Atau zakat itu malah diberikan ke masjid, diberikan untuk membangun pondok pesantren. Itu tidak benar. Zakat mal itu bukan untuk itu semua. Itu diambil dari uang infak. Zakat mal harus diberikan pada
8 asnaf yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Nanti antum baca sendiri. Tetapi kenyataannya adalah mana harta-harta tersebut? Dia diberikan kepada yang berhak. Bahkan ada orang-orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Tidak mau bayar zakat. Yang dimaksud orang miskin ini adalah orang fakir yang tidak memiliki apapun untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan mereka. Ada orang memang dia saking fakirnya, jangankan harta, cara untuk mencari harta itu tidak tahu dia. Gimana nih caranya ini? Tidak tahu, nggak mengerti. Ini betul-betul fakir. Betul-betul fakir. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ayat ini memberi sinyal dan memberikan isyarat bahwa ada orang yang beribadah di mana ibadahnya ditolak oleh Allah. Ada enggak? Ada. Nah, dari sini juga terdapat isyarat bahwa boleh menyalahkan perbuatan orang lain yang salah. Buktinya Allah katakan fawailul lil musallin, salat Anda salah, begini caranya, boleh enggak? Boleh. Sebagaimana Nabi SAW menyalahkan seorang sahabatnya yang salatnya cepat. Irji fa innaka lam tusalli. Dia salatnya cepat sekali. Salatlah lagi. Kamu belum salat. Datang lagi, Nabi mengatakan salatlah lagi. Lalu Rasulullah mengajarkannya bagaimana salat yang benar. Ya. Ini salah satu contoh bahwa ada ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Siapa mereka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Ibnu Abbas dan juga yang lainnya berkata, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik yang mengerjakan salat pada waktu di hadapan banyak orang dan tidak mengerjakannya tatkala dalam kesendirian. Itu jenis orang-orang munafik itu. Orang munafik kalau ada orang dia sholat. Kalau tidak ada orang, tidak pernah sholat. Ya, di zaman sekarang ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kalau lagi pemilihan kepala desa dia ada di masjid. Kalau lewat pemilihan kepala desa dia ada di mana? Bukan di masjid. Dia ada di tempat-tempat kemaksiatan. Kalau ada pemilihan anggota dewan, dia rajin ke masjid. Setelah itu rajin ke DPR. Tidur lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang bersifat munafik. Kata Ibnu Abbas, salat seperti ini adalah salat orang munafik. Di depan orang dia salat, tidak ada orang, dia tidak salat. Oleh sebab itu dia berfirman, lil musallin, bagi orang-orang yang salat, bahwa mereka juga berasal dari orang-orang yang biasa mengerjakan salat dan mereka rajin melakukannya. Hanya saja dalam mengerjakannya mereka lalai. Baik lalai mengerjakannya secara keseluruhan seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, yaitu meninggalkan salat, atau lalai dalam mengerjakan pada waktu yang telah ditentukannya menurut syariat sehingga sudah keluar dari waktunya secara keseluruhan. Ada nggak sekarang ini? Ada. Ya, ada diceritakan oleh salah seorang teman, seorang anggota kepolisian di Tegal. Di Tegal itu ada Habib. Habib yang sangat terkenal. Semua orang tahu ya, tidak perlu sebut nama. Jadi Bapak Kapolres ini dia heran. Habibnya datang waktu zuhur, nerima tamu, duduk di situ, tidak sholat.
Kapolres sholat nih, pulang masih duduk di situ. Begitu asar, Kapolresnya heran. Dia pergi sholat dulu bapak polisi, balik lagi, masih ada di situ Habibnya. Masih menerima apa? Tamu. Begitu maghrib, belum sholat pula. Kapan dia sholat? Nanti setelah Isya. Dia jamak gabungkan semuanya. Ajib kan? Ajib. Ini fikih siapa ini? Iya. Ini fikihnya syaitan. Tidak pernah terjadi jamak sholat siang dengan sholat malam kecuali ketika Rasulullah berperang melawan Yahudi. Perang dari siang, sore sampai malam lalu Rasulullah menjamaknya nanti malam. Mungkin dia berdalil dengan itu. Tapi kan bukan perang, nerima tamu masalahnya. Ya. Itu masih ada orang-orang seperti itu yang menganggap dia sebagai tokoh agama. Ketika ditanya mana Habib kok enggak Jumatan, kata polisi itu. Oh dia lagi Jumat di Mekah. Ajib. Ya. Berapa jam bedanya Indonesia dengan Mekah? 4 jam. Ya, 4 jam. Itu menunjukkan ada orang-orang yang sholat keluar dari waktunya, entah itu karena kena syubhat agama atau karena malas sholat. Kedua-duanya tetap celaka. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Masruq dan oleh Ad-Duha, Abu Duha. Atau bin Dinar menyatakan, segala puji bagi Allah yang berfirman, an salatihim sahun. Ini nikmat besar bagi kita. Kenapa? Karena di sini Allah menggunakan kata an, tidak menggunakan kata fi. Kalau menggunakan kata fi, tidak ada orang yang selamat. Iya enggak? Antum takbir, Allahu Akbar. Imam baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ingat tuh ayatnya. Masih dihayati itu bacaan imam. Begitu waladdallin. Udah melayang-layang pikiran tuh. Ke kantor, ke istri yang lagi masak, rumah belum dikunci, ya kan? Jadi datang tuh pikiran-pikiran duniawi. Kalau sekiranya ayat tersebut fi sholatihim sahun, semua orang celaka. Tapi Allah menggunakan kalimat an. Artinya terpisah dari sholat. Orang-orang yang lalai tersebut terpisah dari apa? Sholat. Entah itu terpisah dari waktunya, atau meninggalkan sholat, atau dia sholat tapi jauh dari tata cara yang benar. Maka di sini disebutkan segala puji bagi Allah yang berfirman an salatihim sahun. Dalam ayat ini dia tidak mengatakan fi salatihim, yang diartikan di dalam salat. Baik lalai dari permulaan waktunya sehingga mereka mengerjakannya di akhir waktu salat secara terus menerus atau menjadi kebiasaan, atau dari pelaksanaannya dengan rukun dan syarat-syarat sesuai yang diperintahkan. Mereka lalai dari itu. Lalai dengan cara yang benar. Atau maupun dari kekhusyuan di dalam menjalankannya serta mencermati seluruh maknanya. Dengan demikian lafaz tersebut mencakup semua itu. Jadi orang yang lalai dari sholatnya bisa saja pertama meninggalkan sholat itu sama sekali. Itu pertama. Kedua, dari penjelasan ini, orang yang lalai dari sholatnya, sholat bukan pada waktunya. Mengakhirkan waktu atau bahkan sampai keluar waktu. Yang ketiga, dia sholat pada waktunya, tapi tidak memenuhi syarat dan rukun sholat yang benar. Keempat, dia sudah memenuhi rukunnya, dia sudah memenuhi syaratnya, dia sholat pada waktunya. Tapi dalam sholatnya dia lalai. Maksud lalai di sini, dia ria, dia sum'ah, dia ingin diperhatikan orang. Itu yang keempat. Yang kelima ini tambahan dari buku yang saya baca, Tashilut Tanzil. Yang kelima yaitu sholatnya laki-laki tidak di masjid. Sengaja meninggalkan sholat di masjid.
bagi laki-laki. Masuk juga dalam ayat ini. Orang yang celaka dalam sholatnya. Ini diantara makna orang-orang yang celaka ini. Setiap orang yang mensifati diri dengan sebagian darinya berarti dia sudah termasuk ke dalam apa yang disebutkan dalam ayat di atas. Siapa saja tadi? Meninggalkan sholat. Siapa lagi? Menunda waktu sholat. Siapa lagi? Orang yang meninggalkan rukun dan syarat. Siapa lagi? Lalai, tidak fokus pada memikirkan sholat. Kalau dia datang menyerang sekali-kali itu tidak mudaratkan sholat. Bisa begini, Allahu Akbar. Kita awalnya sudah berniat karena Allah. Tiba-tiba berdiri di samping kita masbuk lagi, calon mertua. Iya kan? Sudah mulai ada niat ingin berbagus sholat. Tapi kita ingat kita lagi sholat. Kembali lagi untuk Allah Azza wa Jalla. Itu tidak memudaratkan sholat. Tapi kalau terus menerus, ya karena ada calon mertua, maka itu masuk dalam fawailul lil musallin. Kemudian yang kelima apa tadi? Laki-laki yang tidak sholat di masjid tanpa ada uzur. Dan orang yang menyifati diri dengan keseluruhan hal tersebut berarti telah sempurna bagian untuknya dalam hal itu, dan sempurna pula baginya kemunafikan amali. Kemunafikan amal. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis kitab Sahihain bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Yajlisu yuqarribul asyamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitani. Fanaqqar arba'an la yadhkurullah fiha illa qalila." Itu adalah solat orang munafik. Itu adalah solat orang munafik. Itu adalah solat orang munafik. Dia duduk menunggu matahari sehingga matahari itu sudah berada di antara dua tanduk syaitan. Solat asar sampai mau menjelang maghrib. Maka dia berdiri lalu mematuk-matuk solat dengan amat cepat. 4 rakaat tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya kecuali sedikit saja. Ada nggak orang kayak gitu? Sampai hari ini? Ada solat tarawih ekspres. Ada kan? Allahu Akbar. Baru bismillahirrahmanirrahim. Waladhalin amin gitu ada nggak? Ada itu. Dan saya kaget waktu nonton itu. Iya. Kaget itu. Gimana cara sholatnya itu ya? Luar biasa. Itulah akhir waktu sholat asar yang merupakan sholat wusta. Sebagaimana ditegaskan oleh Nas sampai akhir waktunya. Itu waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat. Sesudah masuk waktu yang dimakruhkan itu, orang munafik baru akan mengerjakan sholat asar. Lalu dia sholat dengan mematuk seperti patukan burung gagak. Tidak merasa tenang dan tidak juga khusyuk dalam melakukannya. Oleh sebab itu beliau mengatakan, orang itu tidak berzikir kepada Allah melainkan hanya sedikit sekali. Mungkin yang mendorongnya mengerjakan sholat adalah pandangan orang-orang dan bukan karena mencari keridhaan Allah. Sehingga dia sama seperti jika dia tidak sholat sama sekali. Sama enggak dengan orang yang tidak sholat? Sama. Nah, anak punya pertanyaan nih. Apa hukum orang meninggalkan sholat? Jawab. Tergantung. Ada yang disepakati oleh ulama, mereka keluar dari Islam. Orang-orang meninggalkan sholat itu ada keadaan disepakati oleh ulama keluar dari Islam. Contohnya, meninggalkan sholat dengan meyakini sholat tidak wajib. Sepakat semua ulama, kafir. Yang diperselisihkan oleh mereka, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tapi ingat, dia kadang sholat, kadang tidak sholat. Tapi orang seperti ini terancam munafik. Terancam apa? Munafik.
lama-lama dia akan meremehkan sholat. Lama-lama dia akan meremehkan sholat. Keadaan yang ketiga, ini khilaf ya, yang kedua ya. Ada yang mengatakan tidak kafir keluar dari Islam, ada yang mengatakan keluar dari Islam. Kalau ulama Saudi, ulama Najd hampir sepakat dari mazhab Hambali, mereka sepakat orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam. Ya. Namun mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak keluar dari Islam, tapi melakukan dosa besar, melebihi dosa zina. Kemudian keadaan yang ketiga ini tidak pernah sholat sama sekali. Kalau yang kedua kan masih sholat, tapi kadang meninggalkan sholat. Yang ketiga sama sekali tidak sholat. Maka ini kata Ibnu Taimiyah, pendapat yang benar dia keluar dari Islam, kufur. Gitu. Ini mengenai hukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Tapi hukum pidana bagi tiga golongan ini sama-sama dipancung. Sama-sama di apa? Dipancung. Hukum pidana ya. Tapi di Indonesia tidak ada hukum pancung. Sekiranya di Indonesia ada hukum pancung, maka banyak sekali penduduk yang akan dipancung. Karena aliran dan golongan yang paling banyak di Indonesia adalah golongan Islam orang-orang yang tidak sholat. Ya kan? Ini aliran sesat terbanyak. Meninggalkan apa? Sholat. Kemudian Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Dan tidaklah mereka sedangkan di sini Allah berfirman, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang munafik itu sholatnya apa? Riya. Ya. At-Tabrani menukil dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda, inna fi jahannam lawadiyan tasta'idhu jahannamu min dhalikal wadi fi kulli yawmin arba'umi'ati marrah. Uidda dhalikal wadi lil mura'ina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lihamili kitabillahi walil musaddiqi fi ghairi dhatillahi walil haji ila baitillahi wali kharijin fi sabilillah. Imam Tabrani menukilkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, sesungguhnya di neraka jahanam terdapat satu lembah di mana jahanam itu selalu berlindung kepada Allah dari lembah tersebut. Jahanam sendiri berlindung kepada Allah dari lembah tersebut. Setiap hari sebanyak 400 kali. Ya. Lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang riya dari umat Muhammad, untuk orang yang membawa kitabullah, dan orang yang bersedekah bukan karena Allah, dan juga bagi orang yang beribadah haji ke Baitullah, serta bagi orang yang keluar di jalan Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Nuaim memberitahu kami, Al-Amash memberitahu kami dari Amr ibn Murrah, dia menuturkan, suatu ketika kami duduk-duduk di sisi Abu Ubaidah, lantas mereka menyebut perihal riya. Lalu ada seorang yang berkunyah berjuluk Abu Yazid berkata, aku pernah mendengar Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man samma'an nas bi'amalihi samma Allah bihi sami'a khalqi wa haqqarahu wa saggarah. Barang siapa memperdengarkan amal perbuatannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan amal orang tersebut kepada makhluknya, serta menghinakan serta merendahkannya. Ini balasan bagi orang-orang yang
riya dan juga sum'ah. Serta ujub, ta'ajub dengan diri sendiri. Demikian juga merasa lebih tinggi daripada orang lain, kibr. Ini rentetan daripada riya atau saudara-saudaranya. Masih berkaitan dengan alladzina hum yura'un. Barang siapa mengerjakan semua amal karena Allah, lalu orang-orang melihatnya, kemudian dia merasa kagum, gembira terhadap amalnya tadi, maka yang demikian itu tidak termasuk riya. Ya, saya ulangi, ada orang yang beramal karena Allah, lalu dilihat orang-orang senang dengan amal dia, dan orang-orang kagum dengannya, maka itu tidak termasuk apa? Riya. Atau bahkan ada orang dipuji karena kebaikannya, bukan atas keinginan dia. Dia berbuat baik ini, dipuji orang atas kebaikannya. Lalu nalurinya bekerja, nalurinya berkata, merasa gembira dengan itu. Maka itu kata Nabi SAW termasuk iman. Termasuk apa? Iman. Tapi itu bukan yang diinginkan oleh dia. Namun nalurinya tentu senang. Itu termasuk apa? Iman. Tapi kalau itu yang dia inginkan dari awal, itu disebut apa? Riya. Tipis enggak? Tipis. Maka ujian hati itu luar biasa. Ujian hati itu sangat luar biasa. Yang menjadi dalil pernyataan tersebut ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah. Ia mengatakan bahwasanya ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, ada seorang yang mengerjakan suatu amalan secara sembunyi-sembunyi, dan jika ada orang lain melihatnya, maka orang tersebut pun merasa terkagum olehnya. Lebih lanjut dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, baginya dua pahala, pahala sembunyi-sembunyinya dan pahala terang-terangan. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, kemudian mengatakan hadis ini gharib. Hadis ini gharib artinya hadis yang diperbincangkan. Bisa saja dia hadisnya perawinya satu gitu, atau perawinya di salah satu tabaqatnya satu orang, bisa saja. Ahad gharib namanya. Lalu firman Allah, wa yamna'unal ma'un. Ini bagi ibu-ibu, perhatikan, yang menumpuk-numpukan barang di rumah, yang barang itu berguna untuk orang lain maka tertahan di rumah, hati-hati. Udah beli baju pesta hari ini, sebulan lagi beli lagi. Sebulan lagi beli lagi. Ditumpuk-tumpukkannya pakaian itu, padahal itu berguna bagi orang lain, dia sendiri tidak pakai pakaian tersebut. Ya, harusnya dia apa? Dimanfaatkan. Dan ini juga bagi kita laki-laki. Koleksi-koleksi mobil di rumah. Mobil ada 7. Dari Lamborghini sampai mobil Kartini. Ya. Di koleksinya tidak dipakai-pakai itu. Padahal masih banyak ustadz yang jalan kaki kalau pergi kajian. Kasih pinjam. Ya. Motor ada 4-5 tuh di koleksinya. Ada ustadz pergi kajian naik ojek. Kasih pinjam. Nggak usah dikasih apa? Pinjam. Ya. Dan saya teringat tuh waktu awal saya menikah dulu. Ya. Saya sebenarnya tidak meminta-minta sebenarnya. Ana hanya motivasi. Ada teman punya motor 2 atau 3 waktu itu. Teman. Tapi teman baru ketemu orang Jawa. Waktu itu kajian di Bima. Ya. Ana bicara kayak gini di majelis. Ingat, banyak ustadz yang naik ojek, termasuk anak kalau kajian naik ojek. Ya. Ketika Anda sampaikan begitu, besoknya dikirimkan oleh dia PPKB sama STNK-nya. Ini ustadz, anak terganggu dengan pikiran ini. Karena dia jadi saksi setiap hari Anda datang kajian, pakai apa? Ojek. Dan Allah
semoga Allah membalas kebaikan orang tersebut. Dan itu pertama kali saya punya motor. Ya. Setelah nikah sebulan. Itu mungkin rezeki istri saya itu. Mungkin kalau tidak nikah tidak dapat. Ya. Itu menunjukkan bahwa barang-barang di rumah kita, kalau kita tidak pakai, kalau hanya sekedar dikoleksi, kasih pinjam orang. Ya kalau berupa pakaian, kasih orang. Banyak orang yang tidak punya pakaian di luar sana. Kalau ada pakaian-pakaian tertentu, banyak orang gila yang jalan telanjang itu antum kasih pakaian itu orang gila. Ya enggak? Kalau antum malu berikan kepada orang karena bekas, kasih ke orang gila itu. Ada manfaat enggak? Ada. Ya. Atau apalah yang bisa dimanfaatkan. Maka di sini Allah menyebutkan di antara sifat buruk itu alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Maksudnya mereka tidak mau berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kebaikan kepada sesama makhluk. Jadi inti surat ini, selain mereka tidak berbuat ihsan kepada Allah, mereka juga tidak berbuat baik kepada makhluk. Bahkan tidak mau meminjamkan barang yang bisa dimanfaatkan dan membantu orang lain, padahal barang tersebut tetap utuh dan akan dikembalikan kepada mereka lagi. Ya. Orang-orang seperti itu pasti lebih enggan dan lebih kikir untuk mengeluarkan zakat dan berbagai amal kebaikan lainnya. Ibnu Abi Najih menukilkan dari Mujahid, Ali berkata, al-ma'un berarti zakat. Kalau ini maknanya, maka ibu-ibu yang koleksi barang aman. Karena kalau dia keluarkan zakat masih aman. Al-ma'un di sini artinya apa? Zakat. Tapi kalau diartikan secara umum, ini yang berbahaya bagi kita semuanya. Ya. Al-A'mash dan Syu'bah meriwayatkan dari Al-Hakam, dari Yahya bin Kharaj, bahwa Abul Abidin pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kata al-ma'un. Maka dia berkata, yaitu barang yang biasa dipinjamkan di antara orang-orang baik itu berupa kapak maupun kuali. Kapak maupun apa? Kuali. Al-Mas'udi menukilkan dari Salamah bin Kuhail dari Abul Abidin bahwasannya Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang al-ma'un. Maka beliau berkata, yaitu barang yang biasa diberikan antar sesama manusia, baik berupa kapak, kuali, ember, dan yang semisalnya. Ya. Dari Ibnu Jarir juga berkata, kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara tentang al-ma'un adalah ember, kapal, kapak, dan kuali yang merupakan barang-barang yang selalu dibutuhkan. Sekarang ibu-ibu, barang-barang yang selalu dibutuhkan orang apa? Gayung, kuali. Kalau sekarang, dulu masak pakai apa? Periuk. Sekarang pemanas. Kadang ada ibu-ibu di rumahnya ada pemanas kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nggak dipakai tuh. Ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang kecil. Ya, ada kan yang kecil? Nah, kalau nggak dipakai, pinjamkan ke orang-orang yang nggak punya. Yang masih masak pakai kayu bakar. Tapi di komplek ini ada nggak yang masak pakai kayu bakar? Nggak ada. Mungkin di kampung-kampung ada. Ya. Al-Amash menceritakan, lihat di halaman berikutnya 480. Dari Ibrahim, dari Al-Harith. Al-Ma'un yaitu dari Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Yaitu barang yang biasa dipinjamkan sesama seperti kapak dan ember. Masih sama maknanya. Masih sama juga perkataan berikutnya berkaitan dengan ember dan seterusnya. Tadi menunjukkan bahwa barang-barang tersebut biasa dipakai oleh orang sekitar kita. Ya, termasuk kendaraan-kendaraan yang antum miliki. Mungkin ada tetangga baru, ya tetangga yang butuh, pinjamkan. Pinjamkan. Jangan hanya dikoleksi saja. Karena itu berguna bagi orang lain. Terkadang ada orang tetangganya mau melahirkan.
mau melahirkan tetangganya. Dan dia punya mobil 2. Ya, tetangganya hanya diberikan uang untuk sewa Gojek. Pakai mobil antum. Bawa ke rumah sakit. Atau disuruh sopir lain. Dipinjamkan untuk menolong orang lain. Dan insya Allah ketika antum menyelamatkan 2 nyawa itu, 1 nyawa saja antum selamatkan, seakan-akan antum selamatkan seluruh nyawa manusia. Bagaimana yang diselamatkan ibu dan anak. Anaknya kembar lagi. Ya. Lebih nikmat lagi. Oleh karenanya ikhwan fillah azakumullah, kita berusaha untuk berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia. Inti daripada surat ini yang paling besar adalah Allah menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Dan berbuat baik kepada Allah itu dengan cara beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Tentu ini akan menghilangkan riya. Kalaupun kita tidak mampu melihatnya, tidak mampu menghadirkan perasaan melihatnya, maka hadirkan perasaan diawasi oleh Allah. Dan itu tidak akan membuat orang tersebut riya. Kemudian berbuat baik kepada sesama, yaitu menggunakan barang-barang yang berguna untuk membantu sesama. Entah itu diberi infakan, atau bayar zakat, atau dengan cara dipinjamkan. Ya, kalau kita tidak mau memberikannya, dipinjamkan. Dapat pahala juga. Meminjamkan dapat pahala enggak? Dapat. Walaupun yang berinfak itu lebih baik. Tapi saya kira cukup. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz menjelaskan yang 8 asnaf yang penerima zakat itu ada, kalau ada fisabilillah itu yang sekarang masuknya untuk zaman sekarang tuh apa tuh? Zaman sekarang termasuk di dalamnya yang fisabilillah ya, yang surat At-Taubah, lihat surat Taubah ayat 60. Di Quran antum halaman 197. Wa fisabilillah diantaranya, kalau dulu kan orang yang berjihad di jalan Allah. Sekarang sebagian ulama memasukkan di dalamnya para pengajar kebaikan dan para penuntut ilmu yang kesibukan mereka hanya itu. Kalau disibukkan dengan cari nafkah, maka dia tidak bisa mengajar. Ya. Dan para ulama sepakat empat-empatnya. Tentu ini imam mazhab yang 4 ya. Sepakat bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, di antara orang yang berada di jalan Allah selain mujahid ya. Orang-orang yang menyibukkan diri dengan menulis, dengan ilmu, itu ada pertanyaan di belakang. Dengan ilmu, membaca, kemudian mereka bersiap-siap untuk mengajarkan manusia, yang mana kalau dia gabungkan dengan cara mencari nafkah, maka dia tidak bisa lagi menulis, membaca dan seterusnya. Mereka berhak mendapatkan zakat. Ya. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Kebetulan saya punya saudara keluarga di Lamongan ya. Dia emang tidak sholat Ustaz, tapi dia hanya ingat pada Allahnya, eling-eling gitu. Bahkan saya bilang, apakah dia termasuk keluar dari Islam apa dia gimana Ustaz? Ya? Kalau dia tidak pernah sholat sama sekali menurut Ibnu Taimiyah. Tidak pernah sholat ya. Bahkan saya bilang, wis kono aja sholat kono kan ya. Udah kamu sholatnya, saya udah di sini aja udah sholat, udah ingat. Gitu. Iya, sama seperti orang-orang yang saya ingat. Sama seperti Islam Bugis sebagiannya. Berarti udah keluar dari sini. Iya menurut Ibnu Taimiyah. Tapi kalau mentakyin dia enggak. Tapi kalau sifat dia itu sudah mengancam dia keluar dari Islam. Ya, diberitahukan kalau dia belum ditegakkan hujah, dikasih tahu hujahnya. Ya, hujah. Kalau antum punya pengaruh, tidak perlu antum sholatkan. Tidak perlu. Berikan, tunjukkan bahwa saya tidak mensolatkan orang yang tidak sholat. Ya, apalagi di keluarga kita ini punya pengaruh, walaupun dicap Wahabi, kita punya pengaruh. Di keluarga kita punya pengaruh. Karena naluri mereka berbicara demikian. Ada pertanyaan lain? Fadhal. Ustaz,
Waalaikumsalam. Ada satu yayasan, saya melihat fenomena yayasan yatim piatu. Jadi dia itu apa? Memelihara anak-anak yatim, kemudian diajarkan ada sholat duha, ada apa namanya, ada sholat tahajud, kemudian ada apa, penghafal Quran. Nah kemudian ketika ada yang menyumbang, ada klasifikasinya. Jadi yang mau nyumbang mau ke yang mana? Kalau mau cepet dikabul ke yang sholat tahajud, yatim tahajud, ada yang yatim duha, itu ada itu. Itu pertanyaan saya apa yang pertama, yang kedua, ketika ibu ketika ada anak yatim, bapaknya sudah meninggal, kemudian ibunya nikah lagi, itu apakah masih disebut anak yatim? Nah kemudian yang ketiga, ketika kita memelihara anak yatim dan berharap urusan dunia kita itu dipermudah, apakah itu boleh? Ya, yang keempat, satu lagi Tat. Satu lagi ketika ada santunan anak yatim, lebih baik kita langsung ke rumahnya atau diundang kemudian di panggung gitu Tat, seperti itu Tat. Makasih Tat. Yang pertama perbuatan bid'ah. Tentu yang pertama itu jualan, yang pertama. Jualan menggunakan anak yatim. Dan ini yang berbahaya sebenarnya. Yang kedua mengenai ibunya menikah, apakah anak yatim itu tetap statusnya anak yatim? Masih, karena kehilangan ayah kan. Ayah dia. Yang keempat mengenai meminta kemudahan dunia dengan merawat anak yatim. Yang ketiga, apakah itu boleh? Yang terbaik adalah mengharapkan surga. Tapi Allah akan memudahkan urusan dunia. Minta ridho kepada Allah. Allah kalau sudah ridho, semua urusan kita akan Allah permudah. Tenang saja. Ya, tenang. Ya, karena khawatir seperti disebutkan dalam Kitab Tauhid, ada bab bahwa termasuk syirik orang melakukan amal ibadah untuk mendapatkan dunia. Ada dalam kitab ini dan sudah dibahas ya. Sudah dibahas. Kemudian yang keempat, apakah menyantuni anak yatim kita datang ke rumahnya atau mendatangkan anak yatim di rumah? Yang terbaik antum datang ke rumahnya sembunyi-sembunyi. Jangan diberitahukan ke orang kecuali antum nampakkan itu untuk mendakwahi orang-orang kaya sekitarnya agar membantu dia. Dapat 2 pahala berarti. Pahala menyantuni anak yatim, yang kedua pahala dakwah. Ya, pahala dakwah. Terkadang kita itu sebagian orang kaya menggunakan anak yatim di rumahnya untuk sekedar cium tangannya. Cium tangannya. Dan anak yatimnya sudah ada yang berkumis. Artinya bukan anak yatim lagi. Apa hukumnya jika suami terlalu berbakti pada orang tuanya sehingga lupa terhadap kewajiban sebagai suami di rumah tangga hingga menuruti yang haram seperti riba? Apakah boleh Ustadz? Kalau sampai seperti yang ditanyakan ini maka itu tidak boleh. Haram hukumnya. Menuruti ibu, bapak sampai berbuat dosa. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk ketika di situ ada perbuatan maksiat kepada Allah. Hati-hati. Orang tua kita taati, kita turuti, tapi dalam perkara-perkara yang mubah, ya. Dan juga jangan sampai melalaikan hak istri dan anak. Kalau orang benar cara baktinya kepada orang tua, biasanya dia tidak akan melalaikan hak istri dan anaknya. Dia tidak akan melalaikan haknya. Ya. Tapi terkadang orang salah paham. Sampai ada yang waliyadzubillah ya, semoga tidak terjadi pada ibu-ibu. Mertuanya genit. Bapak mertuanya genit. Bapaknya laki-laki ini genit. Ketika anaknya pergi kerja, dia godain menantunya. Padahal menantunya pakai jilbab, pakai menutup aurat, masih dicolek-colek saja. Bagian-bagian yang tidak boleh disentuh. Yang ayahnya sendiri juga tidak boleh disentuh.
bagian-bagian tertentu. Ya. Dan itu bukan sekali dua kali. Nah, dikasih tahulah ke suaminya. Hanya apa yang terjadi? Suaminya menceraikan istrinya. Dia mencari pembelaan dari suaminya supaya menasehati agar kita pindah rumah saja walaupun ngontrak. Lebih baik ngontrak, kata istrinya, daripada tinggal sama orang tua dan terjadi fitnah seperti itu. Maka si suami malah berkeinginan menceraikan istrinya. Ya, kalau seperti itu caranya, biasanya cerainya tidak akan benar. Karena Allah akan membalas di dunia. Ya. Dan tidak juga si istri jangan sampai overdosis juga, meminta hak kepada suami sampai suami tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Tetap dilihat dengan kacamata ilmu, bukan dengan perasaan masing-masing. Biarkan suami berbakti kepada orang tuanya selama suami itu memberikan hak kepada istri dan anak. Afwan mau bertanya tema yang lain. Jika dulu waktu muda suka pernah meninggalkan sholat, apakah perlu diqodok sekarang? Tidak perlu. Anda bertaubat nasuha. Bertaubat dengan taubat nasuha. Dan bagaimana cara mengqodok sholatnya? Oleh karena itu saya tidak tahu. Ya, ya, yang benar antum bertobat dengan taubat nasuha. Bagaimana hukumnya ketika kita memberi bantuan untuk anak yatim melalui suatu lembaga yang mungkin terjadi penyalahgunaan pembagiannya? Apakah yang kita keluarkan mendapatkan pahala? Iya, Anda tetap dapat pahala. Anda tetap dapat pahala. Apa ciri munafik? Sudah jelas pada seseorang. Bolehkah kita tidak mengundang orang tersebut pada acara walimah? Karena orang ini sering mencela walimah saudaranya. Ini termasuk munafik amali. Ya tidak usah diundang kalau dia seperti itu kondisinya. Di antara cirinya adalah amalinya ya. Bicara dusta, dikasih amanah berkhianat, berjanji tidak menempati. Kalau berdebat dan berdiskusi selalu berbuat kezaliman dan kejahatan. Artinya mencela orang, tidak berkata yang baik. Ini sifat munafik amali. Termasuk juga dalamnya meninggalkan sholat dan sholat karena riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akikah itu harus dilaksanakan pada hari ke-7? Bagaimana kalau pelaksanaannya dilakukan pada hari di luar hari ke-7? Boleh. Akikahnya khilaf para ulama wajib atau tidak. Yang saya pegang wajib akikahnya. Tapi harinya di hari ke-7 sunnah hukumnya. Kalau dilipat jadi hari ke-14 atau seterusnya, maka itu boleh. Apakah bayi rambutnya harus digundul? Iya, dicukur habis lalu ditimbang, keluarkan beberapa dirham sesuai dengan ukuran rambutnya. Syukron Ustaz. Iya. Taib, ada lagi pertanyaan lain? Menyinggung soal akikah, kalau umpamanya kita belum pernah di akikah dulunya, itu apakah kita sekarang wajib untuk akikah? Rasulullah mengakikahkan dirinya sendiri. Iya. Ada lagi? Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sholat agar sholat tidak termasuk yang lalai supaya khusyuk, bagaimana kitanya? Taib, saya hanya menyampaikan teorinya, semoga kita bisa laksanakan semuanya. Yang pertama, menghadirkan hati bahwa kita ini berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Itu yang poin yang pertama kali. Meskipun ini selalu diganggu, ya,
Bahwa kita berdiri, ruku dan sujud di hadapan Allah. Yang kedua, berusaha memahami ayat-ayat yang dibaca, terutama surat Al-Fatihah. Atau memahami yang kita baca seperti takbir, seperti doa ruku, bangkit dari ruku, itu dipahami. Yang ketiga, berusaha menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu. Seperti ada gambar bernyawa di depan kita atau apalah. Kita sholat di depan TV lagi nonton bola jam 3 malam. Ya, yang sedang bertanding Liverpool dengan Manchester United gitu kan. Udah enggak khusyuk sholat tuh. Begitu gol seharusnya takbir, gol dia bilang gitu. Seharusnya takbir tadi. Udah jauhkan hal-hal yang melalaikan itu. Kemudian diantaranya lagi, di luar sholat kita biasakan berzikir kepada Allah dengan menghadirkan hati waktu berzikir. Di luar sholat. Di antara cara lagi disebutkan oleh Ustaz Yazid dalam kitabnya, kitab sholatnya, ya, beliau menyebutkan yaitu kalau kerja, cari pekerjaan yang tidak terlalu capek sebelum sholat. Maka disunahkan apa? Qailulah. Istirahat sebentar sebelum sholat zuhur. Dan sekarang sudah ada sekolah yang Masya Allah santri-santrinya dibiarkan berbaring 15 menit sebelum sholat zuhur. Jadi berhenti dulu belajar mengajar sebelum sholat zuhur. Semuanya berbaring. Bahkan di bagian belakang bangkunya itu disediakan karpet yang bersih untuk santri-santrinya berbaring. Saya tidak tahu di sekolah yang lain. Ada sekolah yang sekarang ini baru dibangun, tapi di Pondok Cabe sana. Harus semua santri itu sebelum sholat zuhur berbaring. Qailulah namanya. Supaya tidak terlalu capek. Karena capek badan ini juga membuat kita tidak khusyuk. Badan, ruh, hati, 3 komponen ini bekerja bersamaan. Kalau salah satunya capek dan letih, biasanya sholat tidak khusyuk. Apalagi sebelum sholat itu baru bertengkar dengan istri. Aduh, habis sudah itu. Lagi memikirkan hujah di dalam sholat. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Nanti ada sholat jenazah. Nanti apa sekarang? Insyaallah habis zuhur Ustaz. Habis zuhur. Karena nanti kalau sekarang kan proses pemakamannya nanti pas di tengah-tengah repot ya. Setelah zuhur ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa sholatkan sama-sama. Antum mau sholatkan jenazah silakan, tapi itu yang terbaik sholat jenazah. Ya, sholat jenazah masih ada waktu untuk sholat jenazah. Semoga kita bisa melakukannya. Sekira itu, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.